Siapa yang ngasih tahu? Datanglah ke tempat saya 14 waria. Andeca, andeci, bola, bola, boli. Dia turunin tank topnya, BH-nya. Set. Saya dikasih pertunjukan gratis. Entah datang dari mana. 14 orang itu membawa 29 waria baru. Jomblo-jomblo KKMK. Kesana kemari mencari kekasih. Atau saya istilahkan jomblo gegana. Gelisah, galau, dan merana. Paling merana ketika dia dapat undangan kawin dari teman sekolahnya. Dia udah kawin, udah dapat pacar, nikah, saya belum dapat pasangan. Maka jomblo gegana ini golongan pertama akan gelisah. Apalagi dapat teror dari papa mama, dari om tante. Kamu kapan nyusul, kamu kapan nyusul gitu kan. Kita suka menteror anak-anak kita dengan bertanya kamu kapan nyusul. Mereka suka curhat ke saya, Romo payah nih om tante, papa mama ngejar-ngejar kita terus nikah padahal kita belum siap, belum punya calon. Oh gampang bales saja saya bilang. Gimana Romo balesnya? Nanti kalau ada keluarga yang meninggal pas misa requiem, you bales. Tanya kepada om tante itu, om kapan nyusul om? Ya. Pasti dia akan berhenti untuk menteror kapan kamu nikah, saya bilang gitu. Maksud saya kita nggak bisa menjadikan pernikahan itu teror sosial kepada anak-anak kita. Dulu menjadi single itu memang kayaknya sesuatu yang aib gitu ya. Tapi sekarang ini saya kira menjadi suatu pilihan hidup yang orang bisa bahagia juga menjadi single. Kalau memang nggak dapet yang cocok ya, jangan dipaksakan untuk pernikahan. Contoh, saya ini kan pernah menjadi hakim pengadilan perkawinan di Kuskupan Agung Jakarta ya. Itu pernah ada situasi yang nggak enak. Cewek ini punya pacar sebetulnya yang dia sudah sangat cintai dan sudah mulai kredit rumah. Jadi udah siap nih. Tapi ternyata maminya punya utang sama satu keluarga. Keluarga itu punya anak cowok yang belum nikah sampai sekarang. Maka lalu maminya minta kepada anak ceweknya ini, kamu jangan nikah sama pacar kamu nikah sama anaknya keluarga itu untuk bayar utang mami. Maka terjadi pernikahan atas dasar bukan karena cinta, tapi karena untuk bayar utang. Ya. Maka lalu terjadi pernikahan tapi ya 3 hari selesai. Karena apa? Suatu yang dipaksakan, yang tidak seharusnya, dan itu secara hukum juga sebetulnya pernikahan yang tidak sah dan bisa dianulasi, bisa dibatalkan karena tidak ada cinta di situ. Pernikahan bukan didasarkan pada keikhlasan, tapi karena untuk bayar hutang, itu bukan pernikahan yang sah. Itu terjadi kasus-kasus yang semacam itu. Golongan yang kedua, I'm not married, but I'm not available. Aku tidak nikah, tapi aku tidak available buat siapapun. Contohnya gampang. Ini jomblo-jomblo gembira di depan ini. Suster, Romo ini. Ya. Kita ini sebutannya high quality happy jomblo forever. Nah, itu sebutannya. Apakah nggak ada yang naksir? Wih banyak. Romo Budi coba. Berapa banyak yang naksir dulu sebelum masuk seminari? Saya gini-gini sebelum masuk seminari pacaran 3 kali. Ya. Tapi saya putusin karena saya mau masuk seminari. Kalau Romo Yosef sih kayaknya nggak ada yang naksir kayaknya. Romo Lino ada kemungkinan yang naksir. Saya nggak berani ngeledek Romo provinsial. Romo Yosef paling 1. Itu pun cowok. Maka buat saya ada orang yang mengambil jalan hidup seperti ini, ya. Apakah dalam gereja Katolik Anda lebih setuju mana? Romo-romonya punya istri menikah atau romo-romonya jadi jomblo forever kayak kita? Anda lebih setuju yang mana? Oh, Anda lebih setuju kita romo-romo jomblo forever. Oh, supaya bisa jadi cokiber ya. Tahu nggak cokiber? Cowok kita bersama. Kalau misalnya romo-romo paroki Anda ini dimiliki oleh 1 istri, pasti ibu-ibu yang lain pasti menjauh, ya kan?
Tapi kalau Romo Yosef sakit, ibu-ibu Danau Sunter langsung melayani. Romo apa yang sakit Romo? Gitu. Maka buat saya kebahagiaan dan manfaat menjadi I'm not married but I'm not available itu juga bagus untuk pelayanan di dalam gereja. Ya. Yang ketiga yang sudah sebagian besar Anda ambil ya dan itu no point to return, nggak bisa Anda balik lagi. I'm married already and I'm not available. Tubuh jiwa raga Anda adalah milik eksklusif pasangan Anda. Tidak bisa di tengah jalan minta tuker, minta ganti, nggak bisa. Ya. Tapi ada yang bisa kita anulasi dulu ya. Ada cowok dan cewek pacaran, tapi ceweknya ini nggak tahu. Sebetulnya cowoknya itu punya penyakit psikis yang namanya apa? Schizophrenia. Jadi halusinasi ya setengah ODGJ juga lah sebetulnya. Dia akan minum obat penenang terus supaya dia tidak berhalusinasi ya. Nah, selama masa pacaran itu semua tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Karena setiap pacaran pasti maminya akan kasih obat. Kamu minum dulu ya obat penenang. Tapi pacarannya nggak boleh lewat dari 3 jam. Kalau lewat dari 3 jam, maka efek obatnya udah mulai menurun berkurang, maka dia mulai korslet, halusinasi dan sebagainya. Tertib nih, selama masa persiapan pacaran dan semua sebelum nikah, maminya kontrol itu. Sehingga cowoknya ini kelihatan normal. Tapi setelah nikah, kan nggak ada maminya yang ngontrol setiap saat. Karena dia hidup bersama istrinya. Maka dia telat minum obat. Telat minum obat yang terjadi malam pertama yang harusnya menjadi malam yang indah, romantis dan hangat. Istrinya memang direbahkan di kasur. Tapi dia ambil setrikaan. Dia pikir dia mau nyetrika baju. Wah istrinya lari. Dia pikir mungkin suami saya kecapean, stres. Hari pertama capek. Besok kedua, malam kedua. Istrinya dikejar-kejar pakai golok. Karena dianggap itu maling yang masuk ke rumahnya. Maka lalu istrinya akhirnya datang, bisa pembatalan pernikahan atau tidak. Selidik punya selidik, kesaksian-kesaksian bisa dibatalkan. Karena errornya itu, penyakit itu ada sejak sebelum nikah. Karena untuk pernikahan kalau kita punya ketidakmampuan fisik dan psikis yang membuat keluarga itu tidak bahagia, damai dan sejahtera, itu bisa menjadi halangan untuk pernikahan. Itu kalau errornya sejak sebelum nikah, itu bisa dianulasi, bisa dibatalkan. Tapi kalau Anda menikah, suami Anda menjadi error gara-gara nikah sama Anda, kan bisa terjadi loh, suami stres gara-gara nikah sama Anda. Atau istri stres gara-gara nikah sama suami model Anda. Itu tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Itu terjadinya sesudah nikah. Itu bagian dari janji perkawinan, suka dan duka, untung dan malang. Kalau sampai suaminya gila gara-gara you, tanggung jawab sampai mati. No point to return. Itu untuk pernikahan. Ya. Repotnya di dunia ini ada orang golongan keempat. I'm married already, but I'm still available. Ya. Sudah menikah, sudah punya cincin di sini, masih lirik sana, lirik sini, flirting sana, flirting sini. Ini yang biasanya bikin kekacauan dalam rumah tangga. Kita tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kesimpulannya sebetulnya dari hukum gereja ini sebetulnya. Dengan perjanjian perkawinan seorang pria dan seorang wanita, lihat. Rumusan hukum gereja itu seorang dan seorang. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, di tanah Sulawesi Utara, saya nggak tahu nama daerahnya apa ya, ada monyet kecil yang namanya Tarsisius. Tarsisus atau Tarsisius, coba dicek ya. Itu ada monyet kecil. Menurut yang melihara itu monyet, binatang itu kalau sudah berhubungan badan dengan satu monyet lainnya, dia tidak akan berhubungan dengan yang lain. Saudara-saudari, monyet aja bisa begitu loh. Ya. Maksud saya,
Ya udah, nggak usah dilanjutin ya. Pokoknya seorang sama seorang pernikahan itu. Dan yang paling bahagia ya kan memang begitu. Ya. Ketika mulai ada seseorang lain, maka mulai ada gonjang-ganjing kehidupan yang membuat hidup ini tidak nyaman. Dan pernikahan itu pria dan wanita. Paus Fransiskus kita almarhum pernah dikritik karena memberkati pasangan sejenis. Ya. Tapi Paus kita mengatakan, yes, saya memberkati pasangan sejenis. Dia peluk, dia doakan, dia berkati. Saya memberkati, tetapi saya tidak meresmikan perkawinan mereka. Tolong bedakan antara memberkati dan meresmikan pernikahan. Karena kata beliau, semua orang berhak dapat berkat Tuhan. Semua orang berhak dapat berkat Tuhan. Ya. Belakangan Samadi kedatangan tamu. Entah gimana caranya, siapa yang ngasih tahu. Datanglah ke tempat saya 14 waria. Nggak tahu siapa yang rekomendasi, cari aja Romo Yus ke sana gitu. Apakah frekuensi saya sama sehingga saya disuruh, mereka disuruh datang ke saya. Ngobrol punya ngobrol, mereka mau minta pelajaran agama. Minta dibaptis menjadi Katolik. Ya. Saya itu Bapak Ibu sama satu waria aja trauma dan takut. Karena dulu saya pernah nyetir dari katedral pulang ke Klender. Itu pas di perempatan ini nih, ITC Cempaka Mas. Dulu istilahnya perempatan Coca-Cola ya. Agak-agak serem gitu kan dulu ya. Nah pas di situ lampu merah malam-malam sendirian. Nggak ada mobil lain. Tiba-tiba masuk satu bencong ngamen. Andeca, andeci, abola, bola, boli. Tukang beca nyolong banci, abola, bola, boli. Ngamen, pakai kecerekan. Saya nyari duit, ya. Nggak ada receh di mobil saya, 1.000 nggak ada, 2.000 nggak ada, koin nggak ada, 10.000 nggak ada. Adanya gobanan sama 100.000 gitu. Ya, maklum Direktur Samadi kan nggak ada receh ya kan. Kalau Pastor Danau Sunter banyak receh. Terus salahnya you duduk di depan sih Romo Yosef. Terus akhirnya saya kasih tangan. Dia bukannya ke belakang karena memang nggak ada mobil lain kan. Dia naikin level pertunjukan. Dia pikir saya nggak mau kasih duit karena pertunjukannya biasa. Dia naikin level pertunjukan. Dia turunin tank topnya, BBH-nya. Set. Saya dikasih pertunjukan gratis. Sebagai Romo yang baik saya melengos dong, ya kan? Ngapain ngelihat orang palsu ya nggak? Terus karena memang nggak ada duitnya, saya kasih tangan lagi. Dia marah loh, mobil saya di seret. Terus saya dikata-katain. Semua jenis organ tubuh dan binatang keluar semua dari mulutnya. Aduh, ijo, saya langsung kabur. Aduh, lolos dari satu. Trauma saya. Ini datang 14. Dengan penampilan yang ya gitulah ya. Nggak matching bajunya, dandananya dan sebagainya. Tapi kan saya ingat ajaran Paus Fransiskus. Gereja harus menjadi sebuah kisah cinta. Ya, a love story. Jadi orang yang datang ke gereja harus mengalami kisah cinta. Jangan disingkirkan, harus diterima. Ya. Dan ajaran beliau kan mercy, belas kasih. Belas kasih itu harus memeluk dan menerima siapapun, termasuk orang yang berdosa, termasuk orang yang punya aib sekalipun. You jangan jahatin dia, jangan singkirkan dia, you harus peluk dan terima dia, mudah-mudahan dia berubah. Itu mercy. Maka saya ingat ajaran itu, saya terima, saya kasih pelajaran di Samadi. Yang ngajar Romo Yosef Susanto, Romo Rudi Hartono, Romo Romanus waktu itu ya. Mereka sih lebih antusias dengerin Romo Yosef ngajar. Mungkin lebih ganteng di antara kita-kita ya kan. Bukan Yosef yang ini ya, Yosef ini sih enggak. Ya. Yosef Susanto ya. Nah terus lolos tuh 14 selesai. Baptis. Bapak Uskup kasih izin terimakan sakramen Krisma juga. Jadi 14 sudah dibaptis, diterima. Sebulan kemudian entah datang dari mana. 14 orang itu membawa 29 waria baru. Aduh, tambah lagi tugas saya.
Lalu setelah lulus nih 29 Desember kemarin saya sudah baptis lagi 8 orang baru juga. Entah gimana ini kok mereka hebat sekali mencari jiwa ya. Anda saya kasih tugas satu orang satu aja mencari calon baptis coba. Belum tentu dapat loh. Ini teman-teman waria, mereka sekarang dulu kan saya trauma dan takut. Sekarang saya kalau ketemu mereka cipika-cipiki. Saya lebih aman cipika-cipiki sama waria daripada sama ibu-ibu. Iya. Makanya cipika-cipiki gitu. Di GBK ketika paus datang, mereka kan diundang juga bawa spanduk. Romoyus, Romoyus, Romoyus. Kalau Bapak Uskup lewat, mereka nggak berani. Bapak Uskup nggak berani. Kalau mas saya langsung nyampur, langsung peluk-peluk, salaman dan sebagainya. Maka buat saya ingin mengatakan bahwa kita pun harus menerima ya orang lain yang mungkin selama ini kita anggap berbeda. Tapi mereka tetap tidak bisa pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita. Ya,